guys, selamat datang di channel Xiaoyan. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Battletoad The Heaven Season 5 episode 103. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita ke videonya. Semua orang tercengang dengan kata-kata berani Xiaoyan sebelumnya. Wang Chen adalah anggota dari Pavilion Musim Semi Kuning. Selain itu, Huang Chuan Zunze berada di sini. Keputusan tentang peraturan berada di tangan para Zunze tersebut. Para penonton, mereka hanya bisa diam dan tidak berani berpendapat tentang kecurangan ini. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan berani ikut campur. Wang Chen adalah orang yang gila dan tidak peduli aturan. Penyelamatan Xiaoyan mungkin agak melanggar aturan, tapi itu masuk akal. Wang Chen berkata dengan tertawa, "Kamu hanyalah sampah yang mengandalkan keberuntungan untuk mencapai titik ini. Tidak apa-apa jika aku membunuhnya. Apa hebatnya itu?" Lin Yan langsung marah dan mau bertindak, namun Xiaoyan menahannya. Xiaoyan segera menjawab hinaan Wang Chen. Sepertinya orang-orang dari Pavilion Musim Semi Kuning hanya memiliki pandai berkata besar. Alasan kamu bisa bertahan hingga sekarang adalah karena kamu mengandalkan reputasi Pavilion Musim Semi Kuning. Tidak ada gunanya kamu menjadi sombong. Perkataan Xiaoyan itu jelas adalah hinaan kepada Pavilion Musim Semi Kuning. Semua orang kaget dengan keberanian dari Xiaoyan ini. Tiba-tiba suara tua dari Huang Chuan Zunze terdengar. "Sebagai junior, kamu tidak berhak membicarakan seperti apa Pavilion Musim Semi Kuning itu. Murid siapakah kamu? Katakan padaku." Dengan bisa mengajar murid yang sombong, sepertinya gurumu juga memiliki beberapa kemampuan, bukan? Huang Chuan Zunze tahu bahwa sekarang Xiaoyan menyembunyikan identitasnya. Hal yang membuatnya paling terkejut adalah aura kekuatan orang ini bahkan tidak bisa dirasakan dengan jelas oleh seorang Douzun. Segera Xiaoyan menjawab, "Huang Chuan Zunze benar-benar menganggapku terlalu tinggi. Aku hanya mengatakan kebenaran apa adanya. Temanku ini sudah mengaku kalah, tetapi Wang Chen masih ingin membunuhnya. Tindakan ini telah melanggar aturan kompetisi. 3 Douzun yang lainnya juga telah melihatnya sendiri. Aku pikir semua orang tahu siapa yang benar dan siapa yang salah." Cukup banyak orang yang merasa kagum ketika melihat Xiaoyan yang tidak panik sedikit pun saat menghadapi 4 elit Douzun di hadapannya. Metalitas ini bukanlah suatu yang dimiliki orang biasa. Huang Chuan Zunze tidak mau menjawabnya. Dia menyuruh Lei Zunze mengurusnya. Lei Zunze menanyakan kepada Jian Zunze dan Feng Zunze. Dia tahu bahwa mudah untuk menyinggung orang lain seperti ini. Wang Chen salah. Jika dia memihaknya, semua orang akan berpikir bahwa Pavilion Petir Angin tidak adil dan akan merusak reputasinya. Jika dia tidak melakukan apapun, kemungkinan akan menyinggung Huang Chuan Zunze. Segera Huang Chuan Zunze berkata, "Ayo lakukan sesuatu aturan. Siapapun yang melakukan pelanggaran dalam kompetisi harus mendapatkan hukuman yang berat. Namun, karena ini adalah pelanggaran pertama, biarkan dia menderita 50 pukulan tongkat petir dan keluarkan dia dari Gunung Petir." Feng Zunze menjawab dengan tertawa, "Dia bukan orang yang salah. Apakah kamu mencoba menyebabkan Lei Zunze akhirnya disebut tidak adil dengan cara menghukum orang seperti ini?" Jian Zunze berkata, "Feng Zunze benar. Meskipun orang ini telah mengganggu kompetisi, dia punya alasan untuk melakukannya. Terlebih tindakan Wang Chen jelas tidak mematuhi aturan. Akan sangat sulit untuk menjelaskan banyak hal jika orang lain dihukum. Mengapa kita tidak melakukan ini? Mari kita tidak ikut campur dan membiarkan bocah ini pergi bersama temannya. Grand Meeting akan terus berlanjut. Bagaimana menurut kalian?" Reaksi Huang Chuan Zunze menjadi buruk. Pavilion Musim Semi Kuning tidak memiliki reputasi yang baik. Jika dia membiarkan Xiaoyan pergi dengan aman, semua orang yang melihat ini pasti akan mengejeknya. Reputasi Pavilion Musim Semi Kuning akan hilang. Segera, Huang Chuan Zunze berkata, "Karena kamu pikir Wang Chen telah bertahan sampai akhir karena dia mengandalkan Pavilion Musim Semi Kuningku, aku Huang Chuan Zunze akan memberimu kesempatan untuk bertarung dengan dia. Dapat membawa temanmu dan pergi dengan damai apapun hasilnya. Bagaimana pendapatmu?" Semua orang terkejut mendengarnya. Wang Chen tertawa berkata dengan nada merendahkan, "Jika kamu tidak berani bertarung, kamu harus bersujud 3 kali kepada guru. Masalah ini akan berakhir jika kamu melakukannya. Jika tidak, kamu tidak akan bisa pergi." Mendengar provokasi ini, Xiaoyan benar-benar sangat marah. Lin Yan berusaha membujuk agar tidak emosi. Segera, Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Tenang, seorang yang datang dari Akademi Jianan bagian dalam tidak akan lebih lemah daripada murid Pavilion Musim Semi Kuning.
Segera, Xiaoyan melangkah maju dan berkata, "Ayo!" Semua penonton bersorak memuji Xiaoyan karena berani menerima tantangan Wang Chen. Huang Chuan Zunze tersenyum melihatnya. Meskipun bocah di depannya agak aneh, dia juga memiliki kepercayaan pada Wang Chen. Wang Chen sudah mencapai setengah kaki menuju Douzong. Dia yakin bahwa dia lebih kuat daripada bocah itu. Huang Chuan Zunze memandang ke arah Wang Chen. Dia dengan lemah berkata, "Masalah ini disebabkan olehmu. Jadi, kamu harus menyelesaikan masalah ini. Kamu harus mengetahui konsekuensinya jika kamu gagal menyelesaikannya." Wang Chen menjawab dengan hormat, "Guru, yakinlah bahwa murid tidak akan membiarkan orang ini yang telah mempermalukan pavilion musim semi kuning kami. Dia harus membayar harganya." Lin Yan mengkhawatirkan Xiaoyan saat ini, apalagi kekejaman Wang Chen benar-benar sangat brutal. Dia dengan lembut berkata, "Sialan. Jika orang ini berani menyakiti Xiaoyan, aku tidak akan melepaskannya dengan mudah, bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku ini." Dia adalah orang yang sangat menghargai persahabatan, dan dia memiliki hubungan dekat dengan Xiaoyan. Jika sesuatu terjadi padanya, dia pasti tidak akan hanya duduk diam di samping. Segera, Xiaoyan dan Wang Chen saling berhadapan satu sama lainnya. Dia segera berkata, "Jika kamu mengaku kalah sekarang dan bersujud 3 kali, aku bisa membiarkanmu pergi dari Gunung Petir." Xiaoyan tersenyum. Dia segera mempersiapkan dirinya. Dou di dalam tubuhnya juga mulai keluar untuk pertarungan ini. Pedang Xuannya segera dikeluarkan. Melihat ketidakpedulian Wang Chen, dia semakin marah berkata, "Aku akan membiarkanmu menyesal telah menyinggung pavilion musim semi kuningku." Pertarungan antara mereka berdua segera terjadi. Kecepatan dan kekuatan Wang Chen dengan afinitas kegelapannya benar-benar sangatlah kuat. Dousi berwarna hitam yang berisi rasa dingin yang pekat berlama-lama di atas belatinya seperti ular berbisa. Mereka berubah menjadi 2 ular piton hitam besar yang melewati penguasa energi besar dan dengan keras menembus ke arah kepala Xiaoyan. Xiaoyan masih dengan tenang menahan serangan dan menghindarinya. Wang Chen saat ini sudah mengambil setengah langkah ke kelas Douzong. Setengah dari celah besar antara Dou Huang dan Douzong sudah dilintasi oleh Wang Chen. Separuh sisanya hanyalah masalah waktu. Di arena tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Mereka sama-sama telah berendam di danau darah bersama. Sehingga hal ini sudah sangat wajar baginya berada di ranah setengah langkah menuju Douzong. "Saat ini sudah terlambat bagimu untuk menyesal," ucap Wang Chen dengan keganasan yang menyebabkan tampak sangat menakutkan. Xiaoyan berpikir, orang ini memang agak merepotkan untuk dihadapi. Jika ini berlanjut, tidak ada orang yang tahu berapa lama dia akan terjerat. Selain itu, seseorang mungkin melihat akan sadar sesuai tentang dirinya. Oleh karena itu, yang terbaik adalah dia mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Sama seperti Xiaoyan telah mengambil keputusan untuk cepat mengakhiri pertarungan ini, Wang Chen juga akan menggunakan serangan terkuatnya untuk bisa mengalahkan Xiaoyan. Tarian belati bulat yang mengikis tulang. Kecepatan Wang Chen juga jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Dalam sekejap, dia muncul di depan Xiaoyan. Kedua belati di tangannya dengan cepat ditunjukkan ke tubuh Xiaoyan. Mata Xiaoyan membeku. Wang Chen ini pasti menggunakan semacam keterampilan Dou kelas tinggi. Segera, Xiaoyan pun menggunakan tekniknya. Penguasa pengaliran tubuh dengan 6 gabungan. Teknik ini mampu menjadi teknik serangan dan bertahan. Itu membentuk jaring penguasa padat yang benar-benar melilit tubuh Xiaoyan. Seruan segera dipancarkan dari sekitar saat semua orang menyaksikan pertarungan hebat di medan pertempuran. Tidak ada yang menyangka bahwa Xiaoyan yang akan bertarung dengan imbang dengan Wang Chen saat ini. Wajah Huang Chuan Zunze kaget dan buruk melihat kekuatan besar yang dikeluarkan Xiaoyan tampaknya melebihi ekspektasinya. Begitu juga dengan 3 Douzun lainnya yang ikut kaget. Ini juga pertama kalinya Xiaoyan menggunakan api 6 gabungan dari penguasa pengaliran 6 badan sejak Xiaoyan menerobos ke kelas Douzong. Meskipun dia kesulitan memprediksi kekuatannya, dia tahu bahwa itu pasti akan lebih kuat daripada jika dia menggunakan semua kekuatan untuk melepaskan tsunami yang memecah api. Beruntung, dia sudah mencapai kelas Douzong. Jika tidak, dengan kekuatan Dou Huang sebelumnya, pasti tidak mungkin baginya untuk menekan dan menahan serangan Dousi milik Wang Chen ini. Karena serangan inilah akhirnya kekuatan asli Xiaoyan sebagai Douzong terbongkar. Semua orang yang melihatnya kaget.
Tang Ying, Mu Qinluan, dan bahkan Feng Qing'er menunjukkan ketidakpercayaan dan keterkejutan saat mereka melihat Xiaoyan. Orang ini sebenarnya adalah seorang elit Douzong. Feng Qing'er sendiri merasakan aura yang sangat aneh pada Xiaoyan. Tampaknya dia telah menyadari sesuatu. Apalagi dia memiliki persepsi yang lebih baik daripada Tang Yin dan yang lainnya. Orang ini benar-benar telah mencapai kelas Douzong. Lin Yan di tepi arena kaget melihat Xiaoyan. Ketika dia meninggalkan kekaisaran Majia saat itu, dia dengan jelas ingat bahwa Xiaoyan hanya berada di puncak kelas Douwang. Sekarang, bagaimanapun, dia benar-benar menjadi Douzong hanya setelah beberapa tahun yang singkat. Apakah kecepatan latihan semacam ini tidak terlalu menakutkan? Harus diketahui bahwa Lin Yan telah mencapai level bintang 4 Douwang. Namun kekuatannya melonjak karena dia mendapatkan warisan dari leluhur. Namun kekuatannya yang dia banggakan tampaknya tidak layak dibandingkan dengan Xiaoyan. Meskipun Lin Yan mengagumi Xiaoyan, perkiraan tertinggi dari kekuatannya ketika mereka bersatu kembali adalah paling setara dengan Wang Chen. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar bisa mencapai kelas Douzong. Pada saat ini, dia mengerti mengapa Xiaoyan berani menerima tantangan Wang Chen. Dengan kekuatannya saat ini, tidak ada orang dari generasi yang sama dapat dibandingkan dengannya. Bahkan Wang Chen hanya berada di tingkat setengah langkah Douzong dengan dukungan pavilion musim semi kuning. Ekspresi Huang Quanzunze menjadi sangat gelap dan dingin saat ini. Tatapannya dengan sinis menatap Xiaoyan. Dia sebenarnya salah mengira kali ini. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang salah mengira. Lin Zunze, Feng Zunze, dan Jian Zunze di sampingnya juga menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Sesaat kemudian, ekspresi serius melintas di mata mereka. Meskipun seorang Douzong tidak layak menyebabkan mereka bertindak seperti ini, usia Douzong ini hanya sekitar 20 tahun. Dengan mampu mencapai level seperti itu pada usia yang begitu muda, orang ini memiliki bakat seperti monster atau latar belakang yang sangat bagus yang mendukungnya dari belakang. Jian Zunze membelai jenggotnya saat dia perlahan berbicara. Sepertinya orang ini tidak sederhana. Wang Chen bukan tandingannya. Mata Huang Quanzunze menjadi dingin saat mendengar kata-kata Jian Zunze. Dia menjawab dengan suara dingin dan gelap. Ini belum berakhir. Menebak hasil secara sembarangan hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Huang Quanzunze dengan wajah marahnya berkata, "Aku ingin melihat siapa yang pada akhirnya akan malu." Selama pertarungan ini, Wang Chen kaget. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana anak nakal ini bisa menjadi Douzong? Dia menghirup napas dalam-dalam saat matanya dengan cepat berubah menjadi merah. Kegilaan melonjak keluar dari hatinya. Dia jelas tahu hukuman apa yang akan menunggunya begitu dia kembali jika dia dikalahkan di tangan Xiaoyan. Di bawah perasaan marah dan keterpaksaan, di mana dia diharuskan menang apapun yang terjadi, dia akhirnya menggunakan teknik keterampilan darah musim semi kuning. Di bawah raungan gila Wang Chen, auranya naik dengan liar seperti panah api dalam sekejap. Mengikuti peningkatan kekuatan auranya, kedua matanya berubah warna menjadi hitam pekat. Energi hitam gelap melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti binatang buas yang ganas. Kelompok Tang Ying kaget melihat penampilan Wang Chen. Orang ini bahkan telah menggunakan skill darah musim semi kuning. Sungguh gila. Wang Chen melanjutkan menggunakan teknik lengan mayat busuk musim semi kuning. Banyak jeritan heran segera terdengar di luar arena ketika semua orang melihat lengan hitam Wang Chen. Jelas, skill Dou ini cukup terkenal. Di bawah serangan kuat Wang Chen, segera Xiaoyan akhirnya mengeluarkan api surgawi Glaze Lotus Heart Flame miliknya. Dia menggunakannya untuk menahan serangan Wang Chen. Segera ledakan besar terjadi. Dampak dari serangan mereka benar-benar luar biasa. Akibatnya, Wang Chen dapat dianggap telah kalah. Dia menderita luka yang lumayan parah. Dan juga saat dia melihat api hijau itu, dia menyadari sesuatu. Ini adalah... Huang Quanzunze segera berkata, Bagus, bocah. Kamu benar-benar mengejutkanku sebagai Douzun ini." Huang Quanzunze perlahan berdiri. Suaranya mengungkapkan niat membunuh dan amarah. Xiaoyan segera menaklukkan tangannya ke Huang Quanzunze dan berkata, "Aku sudah memenuhi kesepakatan. Selamat tinggal."
Segera dia berbalik dengan cepat menanjak Lin Yan untuk segera pergi. Namun, segera suara terdengar, "Tunggu!" Xiaoyan berhenti sebentar. Wang Qin dengan memaksakan kakinya untuk berdiri, dia segera berbicara. "Apakah kamu masih ingin melanjutkan?" Dia mengeluarkan darah beberapa kali. Namun, tetap, dia ingin melanjutkan berkata, "Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu akan maju ke kelas Daozong dalam waktu 3 bulan. Sepertinya, kamu mendapatkan yang terbaik dari kolam darah Gunung Surga. Tidakkah kamu setuju, Xiaoyan?" Akhirnya identitas Xiaoyan terbongkar karena Wan Cheng telah menyadarinya. Baiklah, saya cukupkan sampai sekian saja ya dengan spoiler dari saya tentang Battle Talk The Heaven Season 5 episode 103. Jika kalian suka, jangan lupa dibantu subscribe, like, komen, dan bagikan ya. Oke, saya akhiri sampai di sini saja. Jika ada kesalahan ucapan dalam penjelasan saya yang memungkinkan menyakiti hati teman-teman semuanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.